Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebelumnya, saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersyukur dan boleh menjalani hari ini dengan sukacita. Dan biarlah firman Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menjalani hari kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk saudara sekasih. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, membaca nas tadi jelas kita harus membaca secara perikop di Mazmur 133. Jelas Mazmur 133 hanya 3 ayat dengan satu inti yang ingin disampaikan oleh Tuhan, di mana Tuhan menginginkan adanya persaudaraan yang rukun. Dan memang Mazmur ini sering dinyanyikan, diubah menjadi sebuah nyanyian rohani yang mengingatkan orang-orang percaya agar menjaga pentingnya kebersamaan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang kalau kita telusuri dari belakang atau balik ke belakang atau dari awal perjanjian lama, jelas kita lihat pada mulanya Allah menciptakan manusia tidak baik seorang diri. Lalu diciptakannya lah Hawa untuk menemani Adam. Kita lihat dari awal juga perjanjian lama, kejadian, Allah menginginkan adanya kebersamaan di tengah-tengah manusia. Lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru di zaman Yesus Kristus. Kita bersama-sama mengingat ketika Yesus dibangkitkan dari kematian, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi ada beberapa hari yang dilakukan oleh Tuhan. Dan salah satunya yang tercatat dalam Injil, di mana Tuhan mempersatukan kembali murid-murid yang telah tercerai berai. Dengan kata lain, sangat jelas bahwa Allah menginginkan adanya kebersamaan dalam hidup kita. Lalu di dalam sifat manusia, sering kita mendengar bahwa manusia adalah makhluk yang sosialis, yang akan berinteraksi satu sama lain. Karena manusia tidak mampu untuk seorang diri saja. Oleh sebab itu kita rangkumkan bersama-sama, ternyata betapa pentingnya kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menjadi persoalan, kita lihat bersama-sama, di dalam kebersamaan sering akan terjadi yang namanya perpecahan, konflik. Sehingga yang harus kita lakukan agar menghindari yang namanya perpecahan atau konflik, hal yang harus kita lakukan adalah meninggalkan sifat ego yang ada dalam diri kita. Sehingga sifat kita pusatkan kepada Allah, yang sering kita dengar adalah teosentris. Sehingga apa yang kita lakukan bertujuan untuk Allah, sehingga tidak akan menyinggung atau merugikan orang lain. Sehingga terciptalah yang diinginkan dalam nas kita saat ini, di mana ketika persaudaraan itu terjadi, dia akan seperti embun di Gunung Hebron. Kita bersama-sama mengetahui betapa nikmatnya ketika kita ada di pegunungan disertai dengan embun yang memberikan jelas kesegaran, yang memberikan kesejukan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti itulah persaudaraan yang rukun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita akan menciptakan yang namanya kesegaran, kesejukan bagi kita, terlebih bagi sekitar kita. Oleh sebab itu firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini, jauhkanlah di tengah-tengah kehidupan kita yang namanya egois. Apalagi kalau kita sekarang istilah orang Batak, sering sekali kita lebih mementingkan ke diri kita sendiri. Karena ada di bawah kita
yang mengatakan kita anak raja, buru raja, yang mengingatkan kadang-kadang kita akan menjadi sombong atau menjadi egois. Padahal makna dari anak raja dan buru raja adalah orang yang bersifat bijaksana, yang mengayom satu sama lain. Itulah makna dari buru raja itu. Oleh sebab itu, jika kita dikatakan adalah buru raja, anak raja, kitalah yang memberikan kebijaksanaan, kesejukan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, marilah kita jalani aktivitas kehidupan kita hari ini sebagai pembawa embun kemuliaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita atau lingkungan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, yang mengingatkan kami agar menjaga pentingnya persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah gerejamu ini. Agar firman Tuhan nyata bahwa di dalam persekutuan yang rukun, Tuhan akan memberikan kesejukan, kesegaran bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh merasakan betapa besarnya kasih Tuhan melalui persekutuan kami. Dan biarlah kami pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi sukacita bagi orang lain, menjadi sukacita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai juga Tuhan perjalanan gerejamu ini di dalam keadaan kami saat ini, agar kami Tuhan boleh dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Salam.